Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu dimanapun Anda berada. Terima kasih menyempatkan akhir pekannya untuk bersama-sama bisa hadir di kegiatan kolaborasi ya. Kita adakan namanya Sekar Gemati, seri kolaborasi belajar GIG Kota Malang Aktif Berbagi. Nah, di kesempatan kali ini Bapak Ibu semua, boleh saya minta, reaction jempolnya atau apapun agar kita semakin semangat mengawali aktivitas kita hari ini. Di layar sudah nampak Bapak Ibu semua bersemangat, untuk mengawali kegiatan di hari pertama karena kita ada 2 sesi, nanti di, jam yang sama di esok hari, di Minggu tanggal 22 September, akan ada lanjutan dari sesi yang hari ini. Nah, nanti tentunya Bapak Ibu semua diharapkan bisa, hadir dan mengikuti kedua-duanya, karena nanti akan ada, mendapatkan sertifikat, double Bapak Ibu ya. Dapat yang pertama dari, GIG Kota Malang, Google Educator Group Kota Malang sendiri, yang nanti juga akan mendapatkan, salah satu sertifikat dari, Revo seperti itu terkait dengan, Gemini. Nah, nanti syarat dari GIG Kota Malang tentu mengikuti dua-duanya. Kalau dari Revo, Bapak Ibu nanti akan dibimbing untuk mengikuti uji kompetensi di hari kedua. Nanti akan ada beberapa, Bapak Ibu narasumber kita yang akan membimbing Bapak Ibu secara langsung di breakout room di, pekan atau di hari kedua ya, seperti itu. Nah, Bapak Ibu semua, sebelum kita mengawali, alangkah baiknya kita buka sesi hari ini dengan berdoa, harapannya apa yang akan kita pelajari, apa yang akan kita sharing-kan hari ini dan akan kita terima, mudah-mudahan mendapat, menjadi ilmu yang bermanfaat seperti itu dan tentunya nanti, memiliki dampak bagi kita secara pribadi terkait dengan tugas kedinasan kita maupun juga secara luas ke anak-anak didik kita di kelas, di sekolah dan juga lingkungan pendidikan dimanapun. Untuk itu Bapak Ibu, berdoa kami persilahkan. Berdoa selesai, terima kasih Bapak Ibu semua. Nah, di kesempatan hari ini kita akan, belajar atau berkolaborasi, seri belajarnya yaitu mempersiapkan pembelajaran yang inovatif, berbasis AI dengan Gemini seperti itu nggih. Tentu Bapak Ibu semua sudah sangat familiar dengan AI, apalagi nanti mungkin akan lebih spesifik dibahas tentang, Gemini seperti itu ya, atau Gemini ya, gitu. Nah, di sesi yang pertama, di hari yang pertama nanti kita akan ada 2 narasumber dari Pak, Giri atau Pak Salahuddin Giri Pamungkas, juga dengan Bapak Happy Nurprastyo Wibowo, seperti itu ya. Sesuai dengan foto profilnya, ini Pak Happy ini kelihatan happy sekali hari ini, siap untuk, membersamai kita semua belajar, termasuk juga dengan Pak Giri, seperti itu ya. Meskipun Pamungkas, tentu, beliau nanti harusnya menjadi yang pertama untuk, sharing tentang, AI dan Gemini. Tapi sebelum itu Bapak Ibu, kira-kira nih, ini ada satu quote, ada suatu, eee, caption gitu ya, dari seorang leader front end dari sebuah startup terkait dengan AI. Menurut beliau, meskipun namanya sangat jawani sekali, tapi beliau sangat expert di bidang, AI seperti itu nggih. AI datang untuk menyelesaikan pekerjaan yang mendasar dan repetitif, tentu yang berulang-berulang, mungkin yang kecil-kecil dan seterusnya. Sehingga kita bisa lebih fokus pada pemecahan masalah yang rumit dan pemikiran yang kritis. Nah, terkait dengan quote dari beliau ini, Bapak Ibu, saya ingin minta tanggapan satu kata saja, Bapak Ibu bisa tuliskan di kolom chat ya. Menurut Bapak Ibu semua, kira-kira, dari quote atau dari apa yang disampaikan oleh Pak Ngatimin, kira-kira pendapat Bapak Ibu gimana? Mungkin boleh di satu kata saja, entah itu setuju, entah itu wah sangat setuju atau bagaimanapun mungkin bisa satu kata saja. Silakan mungkin Bapak Ibu bisa sharing-kan di kolom chat, atau boleh juga dengan reaction, atau kalau sangat setuju bisa di jempol, atau luar biasa sekali dengan tepuk tangan, atau apapun. Silakan Bapak Ibu, mungkin dari Bu Lulu, nah ini sudah ada dari Bu Miftah juga, betul banget, Bu Lulu juga mengatakan penasaran. Nah ini curious ya, penasaran sekali Bu Lulu, siap. Nah hari ini mudah-mudahan penasaran Ibu nanti akan
terbayarkan oleh dua narsum kita, yaitu Pak Giri dan juga Pak Happy. Nah, ada satu lagi Bapak Ibu, ini mungkin tidak terlalu jangan dilihat, tokohnya ya, kita lihat pesan tokoh tersebut ya. Ini ada satu yang menarik ya. 16 minggu yang lalu beliau, di akun sosial medianya mengatakan, AI tidak akan menggantikan, peran manusia seperti itu ya, tapi manusia yang diperkuat AI akan menggantikan manusia yang tidak menggunakan AI, baik dalam hidup, dalam bisnis, terlebih dalam dunia pendidikan yang sangat dinamis, sangat cepat sekali. Kira-kira Bapak Ibu gimana pendapatnya? Setujukah? Jika setuju bolehlah, jempolnya atau mungkin di kolom chat bisa disampaikan seperti itu. Oke. Itu Bapak Ibu semua terkait dengan beberapa quote terkait AI. Nah, pada, pagi hari ini kita akan membahas apa sih Bapak Ibu? Ada 3 hal ya yang akan dibahas. Yang pertama mengenal generatif AI seperti apa sih itu, kemudian nanti lebih spesifik mengenal AI, Gemini seperti itu. Mbak Gemini ya, Mbak Gemini ya misalkan ya. Ini apa sih? Nah, baru nanti di hari kedua kita akan membahas tentang prompting atau, memerintah sebuah AI itu biar lebih, sesuai dengan yang kita inginkan itu kan ada resepnya gitu, ada rumus-rumusnya. Nah, itu nanti akan dibahas di, hari kedua. Hari ini kita akan mengenal generatif AI dan juga, AI Gemini itu sendiri, ya Gemini. Nah, yang pertama narasumber kita, beliau seorang, aktif di bidang IT ya, guru informatika dari SMA Negeri 3 Malang. Ya, beliau ini termasuk juga Google Certified Trainer, termasuk juga di situ ada digital skill ya, dari Harvard University, ada juga pembatik di level 3. Saya yakin Bapak Ibu semua juga ada yang sama, membatik. Termasuk guru penggerak ya di angkatan 9 kemarin, kemudian juga nah ini yang gak kalah penting, beliau juga termasuk, Gemini Academy ya, di 2024 ini yang tentu masih sangat fresh sekali yang akan dibagikan, ke Bapak Ibu semua, terkait dengan apa sih itu AI dan Gemini seperti itu. Terkait pendidikan, beliau S1-nya dari TI ya, Teknik Informatika di UM, Universitas Negeri Malang, kemudian beliau punya semboyan, berjalan sesuai kodrat dan iramanya masing-masing. Nah, ini sangat luar biasa sekali ketika membersamai, siswa dengan semboyan ini kan sesuai ya dengan mungkin filosofi dari Gadi dan seterusnya. Nah, Bapak Ibu semua bisa, nanti mungkin kalau ada kontaknya beliau, nah itu ada Happy 501 seperti itu dan juga, akun Instagram beliau di Happy Nur PW ya, sangat PW sekali hari ini beliau sepertinya, nggih. Berikutnya Bapak Ibu, ada narasumber yang berikutnya, Pak Giri atau Pak Saludin Giri Pamungkas, salah satu staf di SDN Pandanwangi 3. Ini tidak kalah mentereng ya, beliau juga termasuk pakar dari branding ya, grafik dan juga web design. Jadi, dari sisi coding-coding beliau ini sangat, mumpuni sekali ya. Juga private coding untuk anak-anak, juga staf SDN, kemudian app script developer, luar biasa sekali. Nah, ini akan, pengalaman-pengalaman beliau nanti akan dikombinasikan dengan AI, akan kita sharing-kan, mudah-mudahan nanti akan banyak sekali, ya ilmu-ilmu yang kita dapatkan di kesempatan pada hari ini. Baik Bapak Ibu, berikutnya tanpa berlama-lama, kita sambut saja untuk yang paparan pertama, mungkin dari Pak Giri. Jika sudah siap, waktu kami persilahkan untuk Pak Giri. Bapak Ibu guru yang lain, mohon aplausnya untuk Pak Giri ya, Salahuddin Giri Pamungkas. Monggo Bapak. Terima kasih Pak Dudi atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Mohon izin share nih. Share screen. Apakah sudah terlihat? Masih proses Pak. Sudah Pak. Oke, siap. Oke. Terima kasih. Perkenalkan tadi sudah diperkenalkan ya. Saya kalau di Pamungkas, saya staf di SDN Pandanwangi 3 dan saya tetap masih belajar lagi seperti panjenengan. Oke, untuk yang pertama di sesi yang pertama ini untuk mengawalinya saya akan menjelaskan apa sih itu AI. Mungkin Bapak Ibu sudah pernah tahu.
Di sini ada AI dalam kehidupan kita ya. Di sini AI itu bisa dibagi menjadi banyak sekali, termasuk yang tidak kita ketahui, walaupun selama ini kita sering menggunakannya. Nah, ternyata di sini AI itu ada banyak macam-macamnya. Mungkin di Google Map ya itu ada AI-nya, tapi berupa machine learning-nya. Kemudian ada di YouTube atau Instagram yang pernah kita pakai, ataupun TikTok, itu sudah ada AI-nya. Bagaimana sih teknologi kecerdasan buatan sudah mengubah pengalaman digital Bapak Ibu? Kita lanjut. Di sini contoh ada sebuah email. Gmail menggunakan kecerdasan buatan untuk menyaring spam. Ini sering kita temui dan sering kita pakai. Tiba-tiba ada email masuk dan langsung terdeteksi oleh spam sama Google-nya. Jadi nggak perlu kita melihat-lihat, oh ini spam atau bukan, nggak perlu. Jadi otomatis terdeteksi. Dan yang sering di email itu ada yang namanya phishing. Phishing itu ada seseorang yang mengirimkan link, dan ketika jenengan mengklik linknya itu, data yang Anda masukkan itu bisa terambil oleh si pembuat link tersebut. Biasanya digunakan oleh hacker-hacker, jadi menebarnya bisa lewat aplikasi, gambar, PDF, atau yang lainnya. Itu kalau dikirim di lewat Gmail, itu otomatis akan terdeteksi phishing-nya. Karena sudah di Gmail sudah ada pembaruan, itu berupa machine learning-nya bisa mengidentifikasi bahwa itu phishing atau bukan. Itu machine learning adalah bagian dari AI tersebut. Untuk selanjutnya, di YouTube di sebuah konten, di situ ada misalnya kita cari sebuah konten modul pembelajaran IPAS atau yang lain. Contoh seperti itu. Di situ nanti walaupun yang mencarinya sama, antara saya dan jenengan sama, tetapi nanti hasil yang akan ditampilkan di dashboard YouTube pasti akan berbeda. Misalnya ada seseorang nih memberi konten masak-masak. Nah, itu sama-sama yang satunya suka masak juga, tapi ada yang cari pembelajaran juga. Nanti hasilnya di dashboard, video rekomendasinya otomatis tidak akan sama antara person 1 dan person 2-nya. Di sini menggunakan yang namanya pemrosesan bahasa alami atau NLP. Jadi video rekomendasinya pasti akan berbeda-beda. Nah, itu ada campur tangan AI di dalamnya. Kita lanjut di sini. Sebentar. Nah, ini apa sih kecerdasan buatan AI itu? Di sini dituliskan kecerdasan buat AI adalah ilmu yang mengajarkan mesin untuk meniru perilaku cerdas manusia. Jadi AI itu dibikin untuk meniru bagaimana cara kerja otak manusia. Namun AI tidak bisa seperti otak manusia yang terus belajar secara mandiri. Tapi AI itu perlu masukan dari banyak orang. Itu ada bedanya ya. Dari AI ini, ketika kita pakai AI atau tidak pakai AI, kita belajarnya pakai buku. Kalau di AI kita buat alat bantu saja untuk menambah pengetahuan. Sistem AI diajarkan dan dilatih menggunakan program komputer yang belajar dan beradaptasi. Belajarnya dari mana? Belajarnya dari penggunanya, usernya. Jadi ketika usernya memasukkan konteksnya untuk mencerdaskan AI ini, konteksnya dalam pendidikan. Contoh, jenengan masukkan, tolong sih buatin sebuah modul ajar untuk kelas sekian, misalnya kelas 4. Nah, di situ AI akan mencari hasil-hasilnya. Dan hasil ini dikombin dari beberapa user yang telah mencari dengan konteks yang sama. Jadi secara otomatis AI akan beradaptasi
contoh kecil antara perbedaan antara AI dan manusia ya. Jadi misalnya ketika ada sebuah AI baru, itu otomatis akan berbeda-beda konsepnya. Kemudian ketika anak lahir, kita ajarkan sebuah pengetahuan. Contoh sederhana misalnya, ada sebuah kucing atau mungkin anjing juga. Di situ anak itu akan melihat, bahwa itu namanya kucing, itu namanya anjing. Kemudian di satu sisi ketika kita ke kebun binatang, tiba-tiba ada serigala atau mungkin harimau atau mungkin kucing yang besar, tetapi anak itu pasti akan melihat bahwa itu tetap kucing, itu tetap serigala. Serigala tidak tahu, serigala itu masih dianggap seperti anjing. Jadi harimau mungkin dianggap kucing juga karena sama-sama berkumis, mungkin seperti itu, hanya modelnya besar. Nah itu ketika diajarkan, ya yang keluar hanya itu. Sama dengan AI. Jadi ketika kita ajarkan 1, 2, yang muncul tetap 1 sama 2 itu. Tetapi kita ajarkan lebih, maka akan AI itu bisa komplit banget. Kita lanjut. Nah, di sini AI tidak akan pernah bisa menggantikan keahlian, pengetahuan atau kreativitas seorang pendidik. Namun, AI dapat menjadi alat yang berguna untuk meningkatkan dan memperkaya pengalaman belajar mengajar. Contoh sederhana ketika diambilkan tidak bisa menggantikan keahlian. Nah, AI itu tidak bisa mengajar secara otomatis. Karena di sini AI-nya generatifnya berupa teks. Jadi AI tidak bisa berbicara sendiri kecuali AI sudah ditanamkan di robot. Tapi tetap tidak akan sempurna seperti ketika kita mengajar anak-anak. Dan juga AI tentu kreativitasnya ketika disuruh membuat ini, idenya ada, namun tidak bisa berinteraksi dengan peserta didik. Tujuannya AI ini untuk bisa meningkatkan pengetahuan kita. Jadi ketika kita kesulitan, saya ingin belajar bahasa Inggris misalnya, contoh sederhananya bahasa Inggris. Kita mulainya dari mana? Nah, itu kita bisa tanya AI-nya. Saya ingin belajar bahasa Inggris. Berikan saya konteks yang pas untuk pembelajaran saya selama beberapa hari. Entah itu 1 bulan atau beberapa bulan. Jadi nanti AI itu akan memunculkan secara otomatis nanti apa-apa aja yang ada di dalamnya. Oke. Untuk selanjutnya, di sini ada prinsip AI Google. Yang pertama adalah bermanfaat secara sosial. Ini akan bermanfaat banget untuk kita semua. Jadi untuk mempermudah pekerjaan kita, untuk membuat soal pun bisa. Membuat asesmen diagnosisnya untuk yang non kognitif bisa. Kemudian yang kedua ini ada menghindari bias. Jadi supaya tidak melebar kemana-mana, jadi AI-nya akan terlatih untuk di satu konteks itu. Yang ketiga, aman dan terlindungi. Ya, aman dan terlindungi untuk kita selama kita sebagai pengguna AI-nya tidak memasukkan hal-hal yang ekstrim. Contoh kita bisa explore data diri kita, itu tidak boleh. Kenapa? Karena nanti dicatat sama AI-nya. Jadi supaya aman dan terlindungi, ya kita harus tetap berhati-hati. Bertanggung jawab kepada orang lain. Nah, ini AI sudah bertanggung jawab kepada orang lain, khususnya Google ya. Yang kelima, memegang teguh prinsip privasi. Nah, ini privasinya tetap terjaga kalau di Google. Kalau AI lain mungkin privasinya kita tidak tahu. Mungkin ada yang membuat aplikasi AI dan ujung-ujungnya dia bisa mencuri data kita. Kan siapa yang tahu? Belum ada. Yang keenam, menjunjung tinggi standar ilmiah. Jadi di sini Google ini menjadi yang paling top lah di sini. Yang ketujuh, yang terakhir, tersedia bagi pengguna yang mematuhi prinsip-prinsip ini. Nah, di sini prinsip AI Google ini semuanya terangkum jadi satu di sini. Kalau ingin mencari tahu ada di AI.google, karena di Gemini atau Gemini itu
biasanya kalau dulu tahun 2023 ada namanya BLMR atau Path to Learn, itu ada di basicnya Gemini, jadi bisa berinteraksi secara normal ya, secara manusia gitu bisa. Oke, di sini ada bias sama seperti pengembangan teknologi lainnya. Jadi AI perlu dievaluasi untuk potensi biasnya, karena misalnya ada negatifnya pada siswa atau guru, itu harus tetap dibedakan ya. Kemudian nanti ada sistem AI mencerminkan bias dalam data pelatihan. Jadi model chatbotnya itu bisa mengumpulkan datanya, dapat mencerminkan biasnya sosial seputar ras, gender, dan masih banyak lagi. Oke, untuk selanjutnya, nah ini yang paling susah atau gimana ya, kita harus menyeleksi lah halusinasi dan akurasi. AI juga memiliki keterbatasan dan tidak selalu memberikan jawaban yang akurat. Nah ini kenapa kok tidak memberikan jawaban yang akurat? Karena AI masih dalam tahap belajar. Jadi melihat AI itu mungkin ada yang memberi pengetahuan yang bagus, ketika ada yang menginputkan prompt yang bagus, hasilnya akan bagus. Tetapi ketika promptnya masih kurang pas atau kurang komplit, itu biasanya langsung ada yang tidak akurat. Di sini sebutnya biasanya halusinasi. Oke, jadi ketika panjenengan menginputkan promptnya, kemudian muncul hasilnya, itu jangan langsung jangan langsung ditelan mentah-mentah, tetap diolah. Jadi nggak 100% AI itu benar. Itu selanjutnya, ini akurasi dan privasi data. AI juga terkadang menampilkan informasi yang tidak akurat termasuk tentang orang. Nah, kenapa kok tidak akurat? Mungkin AI-nya masih belajarnya, misalnya saya inputkan, siapa sih Pak Didi itu? Nah, ini AI-nya belum tahu nih, karena belum dimasukkan wawasan tentang siapa Pak Didi itu, profilnya siapa, itu belum dimasukkan. Kecuali kita sudah memasukkan ke dalam AI-nya, kemudian kita tanya lagi, itu masih ada proses di dalamnya. Jadi ketika menginputkan sesuatu sama AI masih dipilah-pilah lagi. Kebenarannya ini masih dicek lagi di database Google-nya. Jadi harus kita gunakan bagaimana persoalan jawabannya. Kemudian ini yang terakhir ada selain itu menghindari penggunaan informasi sensitif. Yaitu tadi, kita tidak boleh menginputkan siapa kita, masukkan di situ nomor HP, nomor banknya, jangan masukkan di situ, karena itu nggak boleh juga ya, karena privasinya. Kalau misalnya mau dilihat orang ingin terkenal, silakan bikin Wikipedia seperti itu, nanti otomatis Google bisa membacanya. Jadi tidak perlu kita menginput sesuatu itu di chatbot AI Gemini. Oke, selanjutnya, bentar. Oke, ini udah, mungkin itu dari saya. Untuk selanjutnya nanti Gemini-nya kita akan ikut dengan Pak Happy, yang happy selalu. Mungkin itu saja Pak Didi. Untuk selanjutnya. Baik, terima kasih. Oke, terima kasih Pak Giri atas sharingnya terkait dengan generatif AI. Jadi banyak sekali yang sebenarnya di sekitar kita itu secara tidak langsung sudah menggunakan AI begitu Pak ya. Ya kembali lagi berarti AI itu kan tentu tidak akan bisa berjalan dengan sendirinya kalau tidak ada input atau prompting seperti itu dari sisi manusia itu sendiri, seperti itu Pak Giri. Baik, terima kasih. Mungkin sebelum lanjut ke Pak Happy, Bapak Ibu, mungkin ada yang perlu ditanyakan terlebih dahulu atau ada hal-hal yang mungkin perlu digarisbawahi atau lebih dimantapkan dari sesinya Pak Giri. Boleh Bapak Ibu bisa menuliskan di kolom chat untuk pertanyaan ataupun langsung raise hand ya. Atau mungkin kalau belum, mungkin bisa ditampung dulu nanti setelah sesi dari Pak Happy baru kita buka secara keseluruhan, mungkin seperti itu. Oke, saya beri kesempatan Bapak Ibu semuanya. Apakah ada yang ingin
tanyakan atau ingin disampaikan atau apapun, atau paling tidak kalau memang belum ada, saya mohon untuk emot jempolnya biar kita bisa lanjut dulu ke sesi Pak Epi, seperti itu. Oke, terima kasih untuk emotikonnya. Baik, berikutnya sesi di hari yang pertama, untuk sesi yang kedua, karena ada 2 narasumber tadi ya, sudah dari Pak Giri. Berikutnya akan disambung tentang kupas tuntas Gemini seperti apa ya, AI Gemini itu seperti apa oleh Pak Epi. Untuk Pak Epi, waktu dipersilakan. Monggo Pak Epi. Oke, tes masuk Pak Didi suaranya. Aman Pak, ya jelas. Oke, saya coba share screen dulu nih. Monggo. Sebentar. Sudah muncul Pak? Muncul Pak, ya silakan. Oke, terima kasih Pak Didi. Terima kasih atas kesempatannya. Jadi saya di sesi kedua ini melanjutkan dari tadi Pak Giri tentang AI ya. Jadi sesi 2 ini kita akan coba mengenal lebih dekat tentang Gemini ya. Untuk perkenalan tadi udah di-share sama Pak Didi. Jadi saya di SMA 3 kebetulan ngajar informatika. Dan nanti saya juga sambil belajar untuk sharing tentang Gemini nanti. Trailernya ya, jadi seperti apa sih Gemini nanti atau Gemini. Jadi itu yang versi full dari Google. Nah nanti yang saya coba akan paparkan ini adalah kebetulan kita kan di pendidik di Kemendikbud itu ada akun Belajar ID. Jadi nanti ada sedikit perbedaan dari Gemini yang pakai Belajar ID dengan Gemini yang Gmail. Nanti kita akan coba ulas lebih detail nantinya. Oke. Nah, apa sih itu si Gemini atau Gemini? Jadi secara teori seperti ini. Jadi Gemini itu adalah membantu meningkatkan kreativitas dan produktivitas Anda. Anda juga dapat mulai menulis dan merencanakan, belajar dan banyak lagi dari Google AI. Jadi karena kalau di video tadi kan memang Gemini itu memang punya Google. Jadi dasarnya itu adalah dari Google. Terus mungkin sebelumnya sudah pernah tahu AI selain Gemini itu kan Gemini itu sebenarnya ada awalnya dari Bard. Jadi kan kalau di video tadi awalnya dari Bard, lalu setelah dikembangkan muncullah si Gemini tadi. Seperti itu. Nah, di Gemini itu ada yang menjadi mesinnya, ini adalah LLM atau Large Language Model. Nah, maksudnya adalah di sini model generatif AI yang dapat memprediksi kata-kata yang kemungkinan akan muncul selanjutnya. Seperti yang di-share sama Pak Giri tadi di awal, jadi yang di-share pun nanti juga ada privasinya, apalagi nanti kita pakai akun Belajar ID, jauh lebih di privasi data-datanya. Ya. Nah, ini berdasarkan permintaan pengguna dan teks yang telah dibuat. Nah, karena menggunakan large language tadi, di sini Gemini dalam penggunaannya menggunakan lebih dari 40 bahasa untuk membantu
berkolaborasi. Nah, mungkin nanti di sini saya akan coba double share screen ya, nanti akan coba praktek sekalian ya. Oke. Nah, di sini si Gemini nanti di webnya itu ada ini ya, ada gemini.google.com. Jadi karena kita Gemini punya Google ya, nanti ada domainnya ini ya google.com seperti itu. Ya, nanti di sini kalau jenengan nanti menggunakan Gemini harus login ya, menggunakan akun Google. Nah, di sini nanti yang kita gunakan jelas menggunakan Belajar ID dulu, karena kan kita nanti di bawahnya Kemendikbud atau rata-rata di sini di sekolah. Nanti di situ akan muncul tampilan kolom untuk memasukkan prompt yang diingin atau hal-hal yang ingin kita inginkan yang didapat dari si Gemini-nya. Oke. Nah, kurang lebih seperti ini nanti tampilannya. Jadi nanti Gemini nanti akan muncul kolom di sini untuk memberikan kata-kata atau hal yang ingin kita dapatkan dari si Gemini. Saya coba langsung saja ke webnya si Gemini ya nanti ya, sebentar. Sudah muncul yang tampilannya Gemini? Ya, muncul, Pak. Oke. Nah, jadi ini situsnya atau webnya, jadi di gemini.google.com. Coba saya refresh. Oke, biar Bapak Ibu tahu tampilan awalnya. Nah, ini. Jadi sini adalah tampilan Gemini menggunakan, di sini saya menggunakan akun Belajar ID ya di sini. Nah, lalu untuk tampilan di sini ada dua opsi. Ini kan kebetulan backgroundnya putih. Nanti ada misalkan untuk warna terlalu cerah, jenengan bisa menggunakan tema yang lainnya ini. Ini ada yang tema dark atau gelap. Ini biasanya digunakan untuk menghemat daya ya. Biasanya kalau tampilan sudah berwarna hitam, Pak Didi. Ya, sudah, Pak. Ya, nah ini ada dua tampilan ya. Jadi ada dark mode atau yang tampilan yang cerah. Kalau saya lebih suka yang ini ya, hitam untuk menghemat. Biasanya kalau pakai laptop itu lebih menghemat dayanya kalau yang hitam. Oke. Nah, di sini nanti di bagian bawah kolom panjang ini ada dua opsi. Jadi kita bisa masukkan di sini perintah ketik, gambar atau suara. Nah, kita akan coba ekspor ya penggunaannya dan termasuk tools-toolsnya nanti seperti apa. Di sebelah kiri itu tadi ada gambar seperti gerigi itu kan untuk setelan. Lalu di sebelah atasnya itu sebentar. Oh, ini aktivitas aplikasi ini mungkin bisa diindahkan. Di sini atasnya ada bantuan, lalu ada pengelola. Jadi mungkin, nah ini nih, atas ada tanda plus ini untuk memulai percakapan baru. Kalau yang atas sebelah kiri, ini nanti akan muncul histori penggunaan kita sebelumnya. Kita coba ciutkan menunya agar lebih luas. Oke, mungkin saya akan coba ini, karena mungkin suasananya di sini di Malang sudah mulai panas ya. Mungkin saya ingin coba pengen tahu resep lah ya, resep minuman dingin buah jeruk misalkan, biar segar, bisa enggak ya? Nah, oke. Jadi ini tampilannya. Jadi sini ada beberapa fitur nanti ya. Tadi saya coba ketikkan resep minuman dingin dengan buah jeruk misalkan. Oke, di sini akan muncul opsi yang tadi, opsi-opsi yang ditawarkan oleh Gemini resep-resepnya. Nah, di sini ada beberapa fitur nanti ya. Nah, di sini ada banyak yang di-share. Nah, fitur yang pertama ini. Misalkan jenengan ternyata kok saya kalau membuat minuman dingin nanti batuk. Nah, misalkan saya ingin buat yang minuman panas. Nah, di sini nanti
di prompt atau perintah yang jenengan masukkan bisa diedit. Jadi nggak perlu ngetik ulang. Nah, ada tanda seperti pensil, ini kan ada edit text. Nah, misalkan saya rubah resep minuman panas misalkan. Nah, jadi nggak perlu ngetik lagi. Jadi kita bisa edit di prompt awalnya, panas misalkan. Nah, di sini ada fitur perbarui. Bisa nggak ya? Kita coba. Nah, di sini karena minuman panas, dari sini wedang ya. Nah, seperti itu. Jadi satu fiturnya adalah dia bisa edit prompt di awal tadi. Jadi nggak perlu ngetikan di sini. Itu yang pertama. Lalu yang kedua, setelah kita scroll ke bawah, nah, di sini ada tombol ubah respon. Jadi seperti ini. Misalkan nih ya, ternyata kok saya ingin responnya ini terlalu panjang. Ada nggak sih yang cara lebih singkat? Nah, di sini ada bisa kita rubah. Mungkin lebih pendek. Nah, misalnya kita coba lebih pendek deh, atau lebih sederhana. Ini kan tadi panjang perintahnya. Nah, mungkin yang seperti itu. Nah, oke. Jadi kan sama, cuma ini hasil dari Gemini-nya lebih pendek. Ada fitur di situ. Kalau mau panjang lagi ya tinggal dirubah opsinya. Lalu ada juga fitur yang mungkin menurut saya juga bagus adalah ini, ada double check respon dari Google ini. Misalkan ini. Jadi kita akan coba periksa nih wedang jeruk klasik. Nah, kita coba benar nggak sih sumbernya dari mana sih? Nah, sebentar. Ini kita bisa blok atau kita highlight apa itu yang kita ingin cari, wedang jeruk klasik ya. Nanti ada periksa kembali. Coba. Nah, jadi di sini fitur Gemini itu bisa memastikan, nah ini nih. Oh, tadi kalau yang klasik nggak ada ya. Tapi kalau yang wedang jeruk selasi ini ada sumbernya. Nanti akan muncul warna hijau seperti ini. Nah, sumbernya adalah dari kompas.com. Seperti itu. Jadi, yang didapat dari Gemini istilahnya bisa dipertanggungjawabkan lah. Maksudnya sumbernya dari mana? Seperti itu. Jadi, kita double check dari Google tadi, salah satu hasilnya adalah wedang jeruk selasi. Itu didapat dari kompas.com. Coba. Nanti kalau kita klik, kita akan diarahkan ke link sumbernya. Seperti itu. Terus sebelahnya Google tadi ada nih, tanda 3 ini adalah opsi untuk bagikannya. Di sini ada 2, jadi kita bisa langsung jadikan draft di email atau diekspor jadi dokumen. Agar nanti bisa kita share atau kita copy ya. Kalau di dokumen nanti kan otomatis akan jadi Google Doc. Lalu kita bisa download jadi PDF atau kita bisa download jadi dokumen. Seperti itu. Lalu fitur yang berguna lagi sebentar. Di sini masalah ya. Nah, ada fitur pin ya. Ada fitur pin di sini. Ada fitur pin itu kayak di historinya bisa kita munculkan di atas. Nah ini. Misalkan tadi barusan kita membuat wedang jeruk ini ya, dan jeruk hangat ini. Agar nanti di atas kita bisa klik di sini, kita sematkan agar dia terus muncul dan tidak tenggelam. Maksudnya kalau kita sering cari perintah, itu biasanya yang lama-lama ini akan hilang. Padahal nanti kalau di sini ada historinya. Biasanya histori sini hanya bisa menampung sekitar 20 histori. Ya. Nanti agar dia nggak hilang, kita bisa sematkan di sini, di sebelah kiri. Seperti itu. Oke. Sebentar. Kita coba lanjut di PPT-nya tadi. Nah, ini ya tadi. Sudah berganti, Pak Didik? Oke, Pak. Siap, sudah. Yang terkait edit prompt tadi ya. Jadi sudah saya praktekkan. Jadi prompt tadi bisa dirubah tanpa harus
ngetik lagi. Jadi yang prompt awal tadi bisa kita edit, menyesuaikan kebutuhan kita tadi. Oke. Oh ya, tampilan draft terlupa, sorry. Bentar, tampilan draft ini saya coba share screen lagi. Terlewat ya. Di Gemini lagi. Oke. Nah, di sini ada tampilan draft. Jadi sebenarnya Gemini nanti tidak memberikan satu opsi, tapi kan memberikan beberapa opsi. Tinggal kita klik di tampilkan draft. Nah ini ada 1, 2, 3. Misalkan tadi kan yang kita coba ulik kan di draft 1. Misalnya ternyata kalau kita belum puas, coba di draft 2. Coba. Nah ini di draft 2. Terus sebenarnya ini mirip-mirip ya, cuma ada opsi lainnya. Ini kan tadi kita pakai opsi yang dibuat pendek. Misalnya diubah agak panjang juga bisa. Jadi ada 3 draft atau 3 opsi yang ditawarkan sama si Gemini tadi. Di sebelah kanan itu ada buat draft lagi. Ini misalkan dari 3 ini kita belum puas, kita coba generate ulang juga bisa. Misalnya kita coba lagi ya. Oke. Nah ini ada akan di-generate ulang lagi. Di sini enaknya adalah kita ada 3 opsinya. Oke. Saya kembali ke PPT tadi. Oke, ini ya tadi tampilan draft. Jadi di Gemini nanti ada 3 tampilan atau 3 draft yang ditawarkan. Ini yang pin tadi. Jadi kita bisa menyematkan agar yang sudah kita buat atau kita perintahkan dan misalkan biar nggak hilang, kita bisa sematkan. Berikutnya ada, nah ini yang tadi saya bilang ada untuk double check di Google-nya. Jadi kita biar tahu ini yang ditawarkan Gemini nanti ini dasarnya apa sih. Nanti ada gambar Google ini kita bisa tahu sumber yang dicari dari Gemini tadi. Kayak tadi kan dia ngambil dari kompas.com. Kalau kompas.com saya rasa kan bukan situs yang cek-cek ya, istilahnya ya yang terpercaya lah, seperti itu. Next, ini yang tadi misalkan ingin modify tanggapan, ya tadi tanggapan dari Gemini misalkan kok terlalu panjang, kita buat sederhana atau yang lainnya. Ini ada beberapa opsi, kayak gitu. Terus ada export. Ini yang tadi ada 2 opsi. Export bisa langsung kita jadikan dokumen. Nantinya kita bisa download jadi PDF atau Word, atau langsung dikirim via email. Lalu, nah ini ada fitur dibalik ya. Jadi Gemini nanti bisa deteksi juga gambar. Tapi ini saya belum nyoba di Belajar ID ya, bisa atau enggak ya, saya coba dulu ya. Karena nanti ada beberapa fitur yang sebenarnya Belajar ID dibatasi. Saya coba dulu di Belajar ID. Apakah bisa? Nah, di sini kan ada tampilan, ada upload gambar. Saya coba upload gambar. Di sini tadi saya sudah cari, nah ini. Nah, ini tadi gambar laptop sebenarnya ya, saya coba. Misalkan saya ketikkan tolong carikan nama gambar ini misalkan. Nah, ini ya, jadi ini tadi saya cari gambar, jadi tolong carikan gambar ini kan dari fiturnya Gemini, jadi ini pakai Google Lens sebenarnya ya kalau langsung pakai HP, tapi kalau di sini kita upload gambarnya, ini gambarnya apa sih di dalamnya, jadi kan ini merupakan sebuah Chromebook dan seterusnya, ini kan kemungkinan yang akan dicari sama si Gemini tadi. Jadi kita bisa upload gambar. Nah, kalau misalkan dibalik kita membuat gambar bisa atau enggak ya? Nah, oke. Sebentar. Saya coba share screen yang lainnya bentar. Oke. Ini ya. Jadi pembuatan gambar di Gemini. Ini tadi saya coba di Gemini yang Belajar ID sebenarnya nggak bisa. Saya coba dulu ya. Karena
terkait privacy juga tadi yang dibilang Pak Giri. Saya coba kita di belajar ID ya. Yang Gemini menggunakan belajar ID. Oke. Ini di sini. Misalkan buatkan gambar kucing gitu ya. Kucing naik mobil misalkan. Nah, tidak bisa. Kalau menggunakan belajar ID, kita nggak bisa karena ini terkait privacy. Jadi mungkin untuk gambar di sini di belajar ID dibatasi ya. Nah, mungkin saya akan coba di Gmail biasa, biar nanti kita tahu experience-nya. Sebentar. Coba. Tadi saya ada 2 akun ya. Nah. Muncul Pak Didi. Iya Pak, sudah. Oke. Di sini saya menggunakan ini akun yang Gmail biasa saya, jadi nggak belajar ID. Di sini mungkin secara tampilan hampir sama, tapi ada fitur-fitur yang sebetulnya tidak ada di belajar ID. Nah, ini saya coba ketikkan buatkan tadi apa ya, gambar kucing naik mobil. Oke, kita coba. Nah, si loading ya loading deh. Nah, seperti ini. Bisa kalau menggunakan Gemini yang Gmail biasa. Jadi nggak pakai belajar ID, dia secara privacy ini kalau Gmail biasa lebih umum ya. Seperti itu. Jadi kalau di belajar ID tadi tidak diperkenalkan kita memunculkan gambar. Karena kan mungkin ini dari pihak Kemendikbud sendiri ya dibatasi fitur-fiturnya. Termasuk kalau di belajar di Gmail biasa ada ini. Ini ada coba Gemini Advance. Jadi ini mungkin tingkat lanjutnya dari Gemini yang biasa. Jadi saya coba ngeklik itu tampilannya kurang lebih seperti ini. Jadi kita harus langganan ya. Jadi langganan kurang lebih ini berapa ini? Hampir $20 US dollar per bulan. Langganan per bulan ya. Jadi kita nggak beli selamanya tapi ada langganannya. Seperti itu. Oke. Sebentar. Jadi saya ini bolak-balik ya, maksudnya saya di PPT, di langsung praktek biar kita tahu experience penggunaannya. Nah ini, jadi ini pembuatan gambar di Gmail nanti ini mungkin hanya berlaku di Gmail biasa sepertinya. Tadi saya coba kita gunakan di belajar ID, tidak boleh, jadi tidak diperkenankan menggunakan ini. Seperti itu. Selesai. Kurang lebih seperti itu. Jadi kalau pertanyaan refleksi nanti, harapannya nanti jenengan bisa ada ide baru setelah menggunakan Gemini mungkin ya, karena untuk prom-prom yang lebih baik nanti akan kita singgung sama dengan narasumber lain terkait tentang penggunaan prompt. Jadi saya harap nanti dengan tadi jenengan bisa ada ide-ide baru atau lebih kreativitas lagi atau lebih produktif lagi menggunakan Gemini tadi. Terima kasih. Seperti itu Pak Didi. Monggo. Baik, terima kasih Pak Epi atas materinya terkait dengan kupas AI Gemini gitu ya. Nah, mungkin dari Bapak Ibu sambil boleh nanti ada beberapa yang ingin ditanyakan bisa di kolom chat ataupun di raise hand seperti itu ya. Saya akan menyapa dulu, ada selamat siang Pak Andreas, di sini ada Pak Andreas ya. Mungkin sambil nunggu teman-teman Pak, tadi ada yang menarik yang saya lihat di tampilan video seperti itu. Mungkin Pak Epi bisa menjabarkan lebih lanjut terkait dengan tadi ada kata Bard gitu ya, terus ada Gemini. Nah itu apakah sama dua-dua AI ini sama atau bagaimana Pak? Sepertinya kan ada Bard gitu ya, Google Bard, dan terus sekarang ada AI yang Gemini seperti itu. Kemudian mungkin pertanyaan berikutnya Pak, ada kira-kira ini kalau menggunakan yang akun Gmail biasa gitu ya, yang free kan, gratis gitu ya, apakah itu ada istilahnya batasan penggunaan sampai seberapa jauh atau seberapa
banyak prom yang dimasukkan atau bagaimana? Mungkin juga nanti berlaku untuk Pak Giri, kira-kira bisa dijelaskan karena tadi ada hal yang menarik dari slide-nya Pak Epi seperti itu. Itu Pak, mungkin sambil nunggu teman-teman yang lain. Monggo Pak. Oke, sebentar ini masih. Untuk Bapak Ibu nanti di 10 atau 15 akan saya share untuk presensi ya Bapak Ibu, nanti jangan lupa untuk diisi sebagai salah satu bukti juga untuk di sesi yang hari ini. Nanti berlanjut di day kedua yaitu besok yang akan lebih membahas tentang prompting gitu ya. Jadi petunjuk atau perintah-perintah yang harus diisikan agar lebih maksimal penggunaan dengan AI seperti itu. Oke, Pak Ibi mungkin bisa di. Oke, yang tadi yang pertama dari Pak Didik yang terkait sejarahnya ya, mungkin sejarahnya BART tadi di video juga sempat kita singgung. Tadi ada cuplikannya, ada BART. Nah, tadi BART itu sebenarnya juga AI, ya kan? Jadi mungkin itu BART yang dulu itu seperti kalau kita di sebelah kan ada chat GPT atau yang lainnya. Jadi itu hampir sama seperti itu sebenarnya. Tapi sekarang sudah dikembangkan lebih lanjut oleh pihak Google. Jadi Gemini itu nanti versi terbarunya. Jadi secara fitur ini hampir sama seperti itu. Terus tadi terkait masalah Gmail. Nah ini saya juga baru belajar juga. Tapi kalau menurut saya sendiri ya, jadi Gmail biasa dengan belajar ID itu untuk maksimal prompt atau penggunaan mungkin hampir sama. Cuma tadi kan di si Gmail tadi ada Gemini Advance, ya kan? Jadi kan kalau di sebelah itu kan ada ChatGPT 5.0 atau itu kan nanti tingkat lanjutnya lah versinya. Jadi kalau misalnya kita menggunakan belajar ID dan Gmail ya sama. Cuma tadi kan kalau belajar ID dibatasi oleh si akun belajar tadi. Nggak bisa kita maksimal. Tadi kan gambar nggak mau. Itu. Tapi untuk penggunaan prompt kurang lebih sama. Seperti itu. Mungkin ada tambah dari Pak Giri. Monggo. Silakan Pak Giri mungkin. Namanya. Kalau terkait dengan penggunaan akunnya fiturnya ya. Kalau memang di belajar itu memang ada batasan privasi dari Mendikbudnya. Ini termasuk di beberapa aplikasi contoh yang sederhana ada di Google Chrome. Google Chrome kita ketika belajar ID itu tidak bisa memakai incognito browsernya. Itu sudah menjadi batasannya. Kemudian di bagian admin, kalau dulu sebagai admin bisa melihat email orang satu rayon itu, ketika dilihat tidak akan bisa. Nah ini bedanya akun Gmail, kalau misalnya Gmail biasa cuma tidak ada nomornya apapun. Dan ketika kita pakai bebasnya, hanya bedanya ada advance-nya. Nah di belajar ID itu sudah terinclude Google Advance-nya. Namun tetap dibatasi untuk kamar-kamar itu memang tidak bisa. Untuk kode sendiri ketika kita coba, kalau saya misalnya ada kode yang keliru nih, saya tanya langsung ke nilainya yang salah, itu bisa pakai di belajar itu bisa, di Gmail biasa bisa. Cuma ya lebih cepatnya di belajar sih kalau saya. Tapi untuk yang gambar memang harus pakai Gmail biasa. Ini. Baik, terima kasih Pak Giri. Berarti ini ya bisa dikatakan bahwasanya untuk yang akun belajar ID itu memang untuk keamanan ya, apabila nanti ada yang menyalahgunakan untuk generate image yang sifatnya mungkin melanggar norma atau bagaimana dalam tanda kutip, entah itu pornografi dan sebagainya, mungkin itu untuk keamanan. Karena mungkin akun belajar ID kan bukan hanya Bapak Ibu guru ya, anak-anak kan mungkin ada juga. Nah, seperti itu. Oke, berikutnya ini ada dari Bu Miftahul ya. Dia ini di chat, saya mencoba meminta Gemini untuk membuatkan gambar guru ya, berjilbab menggunakan email pribadi. Lalu di Gemini-nya itu ada respon bahwa dia tidak bisa membuat gambar yang melanggar panduan. Kira-kira apa yang salah
dengan prompt yang Bu Miftah tadi masukkan seperti itu. Kira-kira bagaimana ini Pak Happy dan Pak Giri? Jadi beliau ini menuliskan sebuah prompt yang ada guru yang berjilbab seperti itu, dan itu sebenarnya tidak bisa dibuatkan karena melanggar panduan. Kira-kira apa yang perlu diperhatikan? Apa ada kesalahan atau bagaimana itu Pak? Mungkin monggo dari Pak Giri. Oke, siap. Terima kasih Bu Miftahul Muaziah ya. Iya, Tadi saya lupa nggih. Jadi gini. Jadi seperti yang di awal tadi bilang sama Pak Giri, AI Google tadi terkait privacy. Jadi yang sebenarnya tidak salah dengan prompt dari Bu Miftahul. Jadi ini memang dari pihak Google tidak mau. Apalagi ini terkait menyebutkan atau ingin membuat seseorang atau orang, nggak boleh. Ya, jadi kalaupun nanti ada, berarti kan kita bisa tahu sumbernya. Nah, sebenarnya orangnya siapa yang akan muncul di gambar ini. Ini kan terkait privacy juga, nggak boleh. Jadi ini dari yang salah bukan di promnya, yang dari pihak Google juga nggak mau. Misalnya tidak boleh ada seperti itu, walaupun Gmail biasa ya. Tapi juga ini masih pengembangan. Kemudian juga ada sempat tanya apakah Google bisa memberikan suara, ya kan? Karena kan kalau dengan lihat AI itu sebenarnya nggak hanya teks ya, ada AI design, AI untuk membuat video. Nah, di Google sendiri ini belum fokus di gambar, video, atau suara, karena terkait privacy tadi. Ini kan promnya guru, jadi kalau misalkan nanti muncul gambar seorang guru, jadi kan gurunya nanti ini ngambil dari gambar yang mana, nanti kan terkait privacy juga. Lalu tambahan juga ini yang baru saya alami juga pas saya ngajar di sekolah itu, ternyata sekarang belajar IT juga lebih di privasinya lebih dalam atau lebih secure. Jadi saya kemarin sempat buat spreadsheet yang bisa sharing berbagi file. Itu ternyata kalau akun ya yang di luar Gmail tidak bisa ngedit. Ya, yang di luar belajar ID maksudnya. Jadi saya pernah nge-share ke siswa itu untuk ngisi berbagi dengan spreadsheet. Ternyata lupa kok nggak bisa, keterangannya akun Anda di luar organisasi. Jadi kalau dulu seingat saya masih bisa, semua akun Gmail bisa ngedit. Sekarang kayaknya hanya belajar ID yang bisa ngedit. Jadi lebih privasi lebih dijaga lagi. Saya nggak tahu seperti apa, tapi yang pernah dengar rumornya sih sekarang belajar ID lebih disecure agar tidak disalahgunakan. Terkait juga kan sekarang anak-anak ini kan juga dapat haknya dapat akun belajar ID. Begitu gitu, jadi anak SD, SMP, SMA kan juga belajar ID punya. Tapi terkadang digunakan untuk akun-akun yang dalam tanda kutip tidak benar, seperti membuat akun game, bahkan akun yang sekarang lagi marak misalnya judi online, itu berbahaya. Karena kan memang kebutuhannya belajar ID untuk belajar. Seperti itu. Mungkin ada tambahan dari Pak Giri, monggo. Oke, silakan Pak Giri. Terkait promnya itu tadi ya, ketika mohon maaf Pak Giri, suaranya agak seperti ini Optimus Prime ya. Optimus Prime. Oke. Ini sudah. Oke. Untuk yang terkait membuat gambar guru berjilbab itu sebenarnya ketika memakai akun biasa itu tidak bisa, tapi tergantung dari promnya. Tapi nanti akan muncul semacam konteksnya itu hanya tersedia ketika di advance-nya, tapi akan segera hadir karena di sini pakai modelnya itu model Imagen 3. Jadi itu tidak bisa dihadirkan di Gmail biasa yang belum terupdate advance-nya. Sedangkan di belajar ID itu hanya yang ditampilkan hanya teks saja. Untuk yang generate image itu nggak bisa, video nggak bisa. Seperti itu sih untuk responnya. Mungkin bisa dieksplor di responnya, di promnya mungkin dieksplor lagi itu lebih spesifik, mungkin nanti otomatis tidak melanggar panduan. Baik, oke, terima kasih Pak Giri. Mudah-mudahan cukup menjawab untuk Bu Miftah ya terkait dengan promnya tadi. Mungkin bisa diotak-atik kembali, mungkin lebih secara umum ya nanti karena tadi ada beberapa kata yang khusus seperti guru dan sebagainya seperti itu. Nah, baik Bapak Ibu semuanya,
di kolom chat sudah ada daftar hadir, ya, link daftar hadir, monggo bisa diisi untuk sesi yang hari ini. Untuk Bu Lulu, mohon maaf suaranya kurang jelas. Nah, oh ya tadi Pak Giri tadi ya. Jadi intinya mungkin bisa saya ulangi bahwasanya besok akan lebih dijelaskan lagi tentang prompting untuk kata kunci ataupun keyword daripada AI ini bagaimana nanti agar bisa menghasilkan sesuai dengan yang diinginkan seperti itu. Nah, di sini hanya spill sebentar seperti itu ya Bapak Ibu. Intinya coba untuk lebih variasi dalam hal prompting-nya seperti itu, dan yang lebih spesifik atau umum mungkin beberapa kata nanti bisa diubah manakala itu muncul istilahnya peringatan melanggar panduan seperti itu. Oke, Bapak Ibu semuanya, terima kasih. Saya akan menyapa dulu, mungkin di sini ada Bu Anggita, ada Bu Eka, ada Pak Gigi, monggo mungkin yang mau berbagi, entah pernah menggunakan AI apapun, boleh berbagi. Ada juga Bu Indah, Bu Lailatul, Bu Lulu juga. Ada tadi Bu Miftah sudah di chat ya, kemudian ada Pak Muhammad gitu ya, Osim, dan semuanya. Nah, untuk itu Bapak Ibu, agar lebih kegiatan besok, jenengan nanti ada gambaran, mungkin bisa saya minta sekilas dari Bu Ratna terkait dengan esok materinya prompting AI. Mungkin dari Bu Ratna atau dari Bu Alisa, monggo untuk di istilahnya spill sedikit gitu ya. Seperti apa sih gambaran untuk sesi besok, apalagi besok harus ada ke breakout room seperti itu, sampai dengan nanti Bapak Ibu dipandu menyelesaikan ujian kompetensi. Mungkin secara singkatnya gambarannya seperti apa. Mungkin dari Bu Ratna bisa menjelaskan, monggo. Baik, terima kasih Pak Dedi atas kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Ibu Bapak Guru hebat. Jadi besok itu kita akan belajar bersama untuk cara menggunakan prompt yang efektif terkait peningkatan pembelajaran di kelas seperti itu. Jadi kalau hari ini kan perkenalan tentang AI dan juga Gemini. Nah, besok itu lebih ke bagaimana sih caranya Ibu Bapak Guru ini memanfaatkan prompt Gemini itu untuk meningkatkan kualitas pembelajaran di kelas. Seperti itu Pak Didi. Oke, terima kasih Bu Ratna. Berarti boleh ya, mungkin Bapak Ibu besok minta, katakanlah ada yang, Bu saya buatkan ini gitu untuk uji coba atau apa bagaimana gitu ya. Mungkin besok bisa didemonstrasikan secara langsung juga Ibu Ratna ya, gitu ya. Boleh Pak. Oke, siap. Intinya tadi bisa menggunakan yang Gmail yang free, yang umum gitu ya, ataupun yang belajar ID dengan beberapa fitur yang kurang lebihnya mungkin hampir sama, tapi ada beberapa batasan juga bila menggunakan akun-akun yang mungkin itu dikelola oleh pemerintah seperti itu terkait dengan belajar ID dan sebagainya. Baik ya, terima kasih untuk Bu Ratna. Berikutnya mungkin dari Bapak Ibu guru yang lain, saya menyapa Bu Supriyati. Mungkin ada pernah ada pengalaman menggunakan AI apapun, boleh berbagi juga. Ada Bu Sari juga, ada Bu Ris. Oke, mungkin Bu Rizka atau Bu Rizka panggil. Monggo. Atau juga dari Bu atau Pak ini ya, Bu Risa. Atau mungkin ini yang boleh untuk berbagi dari Pak Andreas. Mungkin boleh berbagi terkait dengan pengalaman beliau yang luar biasa terkait dengan penggunaan AI, baik itu Gemini maupun yang lain. Mungkin kalau boleh berbagi, monggo. Saya ingatkan juga Bapak Ibu, monggo untuk mengisi link daftar hadir, karena nanti untuk sebagai data kami, Bapak Ibu nanti berhak untuk mendapatkan sertifikat dari JIJ Kota Malang ya, dari GEG. Kemudian juga nanti ada sertifikat satu lagi dari Revo gitu ya, kementerian, syaratnya mungkin nanti menyelesaikan uji kompetensi seperti itu. Oke, tadi sudah ya Ibu Ratna ya terkait uji kompetensi, apakah sudah disinggung sedikit? Belum Pak, belum. Oh belum, berarti besok teman-teman setelah selesai materi langsung masuk ke breakout room, nanti akan dipandu oleh masing-masing dari 3 narasumber seperti itu ya, dari Pak Happy, Pak Giri juga dengan Bu Ratna seperti itu ya, di jam dan waktu
tentunya yang sama seperti itu. Oke. Mungkin dari Pak Giri ataupun Pak Happy, mungkin dari kita ada waktu sekitar 9 menit lagi, monggo mungkin ada ya yang ingin disampaikan di penghujung ini sebagai statement akhir di D yang pertama atau di sesi yang pertama ini terkait dengan generative AI dan juga Gemini AI seperti itu. Mungkin dari Pak Happy dulu atau Pak Giri, monggo. Oke. Tes. Pak Ya. Didi masuk suaranya? Aman Pak, silakan. Oke, siap. Oke. Terkait yang tadi kan saya nge-share terkait Gemini AI. Jadi sebenarnya yang di-share Pak Giri tadi, jadi atau mungkin quote awal tadi yang seperti share sama Pak Didi. Jadi AI nanti tidak akan menggantikan kita. Jadi kan AI nanti ini sebagai support. Jadi support kita untuk agar lebih baik lagi. Jadi sebenarnya nggak akan persis menggantikan. Karena kan toh kalau kita taruhlah kita menggunakan perintah yang buat modul ajar nanti. Modul ajar itu kan nggak bisa kita mentah-mentah langsung kita copy jadi modul ajar. Jadi kan nanti harus kita istilahnya double check tadi ya, kita cek apa ini benar. Jadi hanya untuk membantu saja. Nah, AI ini juga akan sangat berguna tergantung kebutuhan sebenarnya, ya kan? Karena misalkan diri kita sebagai pendidik, ya nanti akan berguna sekali, akan sangat istilahnya maksimal jika kita gunakan untuk kebutuhan kita seperti itu. Jadi tidak akan pernah menggantikan itu. Benar yang di-share sama tadi Pak Ridwan Kamil ya yang 16 minggu yang lalu itu kalau nggak. Oh iya betul Ya, Pak. okay. Jadi benar kayak itu. Termasuk Gemini nanti tergantung kita menggunakannya. Atau kalau menjenengan nanti ingin lebih advance ya menggunakan Gemini yang berlangganan mungkin akan hal-hal yang lebih menarik lagi yang didapat dari si Gemini tadi. Mungkin seperti itu Pak Didi. Ya, terima kasih dari Pak Happy. Mungkin disambung dari Pak Giri. Silakan Pak Giri terkait dengan statement akhirnya di penghujung ini. Oke, untuk kesimpulannya mungkin di Gemini atau mungkin di AI lain, kalau bisa itu tadi prompt-nya itu didetailkan. Jadi ketika kita sudah mendetailkan prompt-nya, misalnya sudah maksimal, maka akan muncul hasilnya maksimal. Namun ketika prompt-nya sederhana, maka munculnya juga akan sederhana. Jadi kurang lebih ketika menggunakan AI, apapun AI-nya itu usahakan prompt-nya dibuat semaksimal mungkin. Prompt ini juga tidak terbatas ya, karena bisa kita ekspor lagi. AI pun bisa buat prompt sendiri. Contohnya misalnya di AI yang lain mungkin ini membuatkan prompt ini mungkin untuk engineering atau yang lainnya, atau mungkin buat coding itu harus didetailkan. Contoh misalnya ketika saya membuat kode, ketika saya sudah untuk tidak ada guru lagi karena otodidak ya, itu tidak ada guru lagi, solusinya ada di AI-nya. Jadi bagaimana solusinya memecahkan masalah yang ada di kode tersebut, itu saya butuhkan dengan AI-nya. Jadi memang AI tidak bisa menggantikan kita, tapi kitanya yang belajar dari AI. Ilmunya kita ambil dari AI, itu kita ambil, kita praktekkan di kehidupan sehari-hari. Bisa seperti itu lagi. Baik, terima kasih dari Pak Giri. Tadi dari Pak Happy mungkin bisa saya garis bawahi bahwasanya AI tentu tidak akan menggantikan siapapun, termasuk sosok kita sebagai seorang pendidik, akan tetapi dengan AI tentu nanti akan lebih powerful dari sisi-sisi apa yang bisa kita siapkan untuk pembelajaran kita di sekolah seperti itu. Dari Pak Giri juga demikian, untuk prompting atau kata kunci atau kata perintahnya mungkin bisa dimaksimalkan agar sesuai dengan apa yang ingin kita dapatkan. Ketika prompt-nya sederhana, tentu nanti akan dihasilkan yang sederhana. Begitu pula sebaliknya, ketika prompt-nya itu sangat powerful, sangat spesifik dengan beberapa kajian-kajian seperti itu ya yang dimasukkan, tentu hasilnya pun akan berbeda. Nah, promptingnya itu akan kita bahas di kesempatan besok di tanggal 22 September 2024 ya, di jam yang sama, jam 10 sampai 11.30 bersama narasumber kita Bu Ratna dan akan dipandu oleh Bu Alisa seperti itu. Baik Bapak Ibu, kita sudah ada di penghujung. Kami
Terima kasih sekali atas partisipasi Bapak Ibu semua. Sebelum kami akhiri, boleh Bapak Ibu untuk membuka ya videonya untuk on cam. Nanti kita akan foto bersama ya, seperti itu agar jadikan dokumentasi untuk kami seperti itu Bapak Ibu. Boleh yang bisa berkenan untuk on cam, silahkan on cam. Berikutnya akan kita sesi foto bersama seperti itu. Bu Ratna atau Bu Ratna bisa bantu untuk ini? Oke, karena belum ada respon dari Bu Ratna. Baik, Bapak Ibu sebentar. Siap nggih, silakan gayanya apapun bebas ya. 3, 2, 1. Ya, terima kasih. Oke. Mungkin Bu Ratna juga bisa membackup untuk fotonya. Oke, Bapak Ibu. Demikian tadi terkait dengan sesi kita di kesempatan pada hari ini di tanggal 21 September ya. Terima kasih atas partisipasi Bapak Ibu semua. Mudah-mudahan apa yang sudah kita dapatkan hari ini menjadi ilmu yang bermanfaat dan bisa kita praktekkan secara langsung di kehidupan kita, utamanya di dalam mendukung pendidikan atau pembelajaran kita di kelas kita masing-masing. Baik Bapak Ibu, terima kasih. Saya mohon undur diri, mohon maaf apabila ada tutur kata yang kurang dan sebagainya. Kami akhiri. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa Bapak Ibu untuk presensi, karena presensinya tidak kita share di grup ya. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ijen Lee. Terima kasih. Terima kasih.